Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk semua. Kemudian pagi ini kita akan menyaksikan seminar ya, dari salah satu mahasiswa teknik geologi atas nama Muhammad Rizky Mulia yang mengambil tema tentang air tanah ya, dengan bahasan pemetaan arah aliran air tanah ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bifri Wilda Maulana STMT yang sudah berkenan hadir untuk membahas nanti jalannya seminar dari dosen Mali, dan juga untuk pembahas satu Mas Ahmad Ardianto dan pembahas duanya Mas Rofi Fadli serta notulen Mbak Tiara Adinda. Oke, untuk kelancaran seminar pagi ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya persilakan. Oke, cukup. Oke, Mas Rizky sudah siap Insya Allah, dengan presentasinya? insya Allah siap Pak. Oke, silakan presentasi yang penting-penting saja, meskipun kamu sudah buat mungkin slide-nya agak banyak, tapi yang kamu sampaikan nanti yang poin-poinnya saja, jadi tidak perlu dibaca semua juga, karena namanya presentasi itu bukan membacakan tapi menyampaikan materinya, jadi kita tidak didongengin gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi yang penting-penting saja, yang lain bisa di skip, dan waktunya 15 menit. Saya persilakan dimulai dari sekarang. Silakan Mas. Permisi Pak, udah muncul belum Pak? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Setjan Fianestra SSI MN selaku dosen pembimbing seminar saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fitri Welda Maulana STMT selaku dosen pembahas dan dosen wali saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mulia, NIM 171101032. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil seminar saya yang berjudul Pemetaan Air Tanah untuk Identifikasi Jenis Sungai Desa Soronanggan, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk outline, yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Latar belakang. Air tanah merupakan faktor penting untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Oleh karena itu, air yang digunakan harus bebas dari kuman, penyakit, dan tidak mengandung bahan beracun. Penggunaan air sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan dan kemampuan dari suatu daerah untuk dimanfaatkan air tanahnya. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian untuk menentukan kondisi dan keadaan daerah penelitian untuk mengetahui keterdapatan dan potensi air tanah. Daerah penelitian berada di Desa Soronanggan, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada lokasi penelitian terdapat sungai yang membentang dari utara hingga selatan lokasi penelitian. Berdasarkan hal tersebut, pemetaan air tanah untuk identifikasi jenis sungai bisa digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui dari kualitas air tanah. Maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan seminar ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademik tingkat sarjana pada jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Tujuan dalam penelitian ini untuk penentuan arah aliran air tanah dan penentuan jenis sungai Desa Soronanggan, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Batasan masalah. Batasan masalah dalam penulisan seminar ini adalah penulis hanya membatasi pembahas pada kajian geohidrologi berupa pemetaan air tanah di lokasi sekitar Sungai Sudu guna untuk menentukan arah aliran dari penyebaran air tanah pada lokasi penelitian untuk identifikasi jenis sungai di Desa Soronanggan, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Geohidrologi. Secara geologi regional. Secara geologi, daerah penelitian termasuk dalam formasi Nanggulan. Formasi Nanggulan ini tersusun atas tipologi penyusun terdiri dari batu pasir dengan sisipan lignit, napal pasiran, batu lempo dengan konversi limonit, sisipan napal, dan batu gamping, batu pasir tuh kaya akan foraminifera dan moluska. Diperkirakan ketebalan 350 meter. Untuk geohidrologi adalah ilmu yang mempelajari air yang berada di dalam tanah. Dalam prosesnya, studi ini menyangkut aspek fisik dan kimia yang dekat atau di bawah permukaan dan tidak terlepas dengan siklus hidrologi. Gambar siklus hidrologi sumbernya dari Todd dan Mesh dari tahun 2005. Pemetaan air tanah. Pemetaan air tanah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui dinamika perubahan ketinggian air tanah di tiap titik yang berbeda. Hasil analisis pemetaan air tanah kemudian digunakan untuk mengkaji pola aliran air tanah untuk mengetahui wilayah yang potensial menyimpan cadangan air tanah dan mengkaji hubungan antara dinamika perubahan air tanah dengan faktor-faktor fisik yaitu hujan, pelapisan, batuan, morfologi, dan sungai. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan kurangnya data spesial yang menunjang dalam pengolahan air tanah. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Berdasarkan proses geologi, sungai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sungai influen dan sungai efluen. Metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data yang pertama, studi pustaka dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Untuk data primer diambil yaitu pengamatan MAT, ketinggian sungai, pengamatan geologi, dan pengamatan geomorfologi. Untuk data sekunder, peta RBI, lembar Wates, yang kedua peta topografi daerah penelitian, dan yang ketiga studi pustaka atau literatur. Dan pengolahan data primer dan data sekunder menggunakan software Global Mapper, ArcGIS, Server 16. Untuk hasilnya, peta lokasi pengamatan MAT dan lokasi pengamatan. Yang kedua, peta kontur air tanah dan arah aliran. Yang ketiga, peta geologi. Yang keempat, peta geomorfologi. Dan selanjutnya penentuan jenis sungai. Hasil dan pembahasan. Lokasi dan kesampaian daerah. Daerah penelitian secara administrasi berada pada Desa Soronanggan, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis berada pada koordinat 07 derajat 46 menit 0 detik sampai dengan 07 derajat 47 menit 0 detik lintang selatan dan 110 derajat 12 menit 0 detik sampai dengan 110 derajat 13 menit 0 detik bujur timur. Diperkirakan luas daerah penelitian 2x2 km. Daerah penelitian dapat ditempuh dengan perjalanan menggunakan roda 4 ataupun roda 2. Untuk mencapai lokasi penelitian tersebut kurang lebih 22 km dari kampus pusat IST Akrin Yogyakarta. Mengarah ke barat berjalan ditempuh selama kurang lebih 35 menit. Untuk dokumentasi pengambilan data, yang pertama pengambilan data sumur, yang kedua pengambilan data litologi, dan yang ketiga pengambilan data geomorfologi. Untuk peta lokasi pengukuran MAT dan lokasi pengamatan, yang pertama terdapat 27 lokasi pengukuran data sumur, yang kedua 7 lokasi pengamatan litologi, yang ketiga 2 lokasi pengamatan geomorfologi. Untuk peta geologi pada LP1 dan LP2 terdapat batuan breksi andesit
dan pada LP3 terdapat batu lempung karbonatan, dan pada LP4 dan LP5 terdapat batuan tuff, dan 6 dan 7 terdapat endapan campuran. Selanjutnya pada peta geomorfologi didapatkan satu satuan geomorfologi yaitu fluvial dengan terdapat dua subsatuan geomorfologi. Yang pertama dasar sungai, yang kedua dataran aluvial. Data pengukuran sumur. Berdasarkan dari hasil pengambilan data, pemetaan air tanah pada lokasi penelitian yaitu daerah Soronanggan dan sekitarnya didapatkan data titik sumur warga dengan jumlah titik sampel sumur yaitu sebanyak 27 sumur. Kedalaman yang paling dalam yaitu berada di kedalaman 97 mdpl dan yang terendah 75 mdpl. Sampel sumur diambil berada di sekitar pemukiman warga di daerah pengambilan data sumur dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore, yang mana data tersebut dapat dilihat pada tabel MAT ini. Dan ini untuk hasil pengukuran data muka air tanah, peta kontur air tanah dan arah aliran. Berdasarkan peta aliran air tanah telah tergambarkan bagaimana keadaan air tanah pada daerah Soronanggan dan sekitarnya, yaitu pada bagian barat laut memiliki elevasi pada bagian barat laut hingga barat memiliki elevasi yang lebih tinggi, sedangkan pada bagian selatan berkumpul di satu titik untuk air tanahnya. Bila dilihat dari peta aliran air tanah maupun permodelan, kemungkinan besar terdapat akumulasi air yang berkumpul di titik tersebut. Dan ini untuk permodelan pada peta MAT di daerah penelitian, itu terdapat adanya di bagian selatan terdapat adanya berkumpulnya air di satu titik. Nah, jenis sungai pada daerah penelitian dapat diketahui jenis sungai pada sungai sudu pada daerah penelitian air tanah lah yang mengisi air sungai effluent. Dikarenakan pada peta muka air tanah terdapat daerah di bagian utara dengan ketinggian muka air tanah dengan elevasi 95 mdpl dan yang paling rendah 75 mdpl. Pada bagian selatan dilihat dari tinggi muka dibandingkan dengan tinggi muka air sungai atau air permukaan dari mulai barat laut mengarah ke tenggara dengan elevasi 80 mdpl sampai dengan 60 mdpl. Adapun dilihat dari geomorfologi di daerah sungai memiliki lembah yang membentuk U, sehingga dapat disimpulkan jenis sungai pada daerah lokasi penelitian yaitu effluent. Dan ini bentuk sungai, tubuh sungai yang lembah sungai yang membentuk U. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada daerah Soronanggan, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berjudul Pemetaan Air Tanah untuk mengidentifikasi jenis sungai, sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil geomorfologi daerah penelitian dapat didapatkan satu geomorfik dan dua subsatuan geomorfik, yaitu satuan geomorfik fluvial, di mana terdiri dari subsatuan dataran aluvial dan pemukiman dan subsatuan dasar sungai. Penarikan geomorfologi ini mengacu pada Verstappen 1983. Dari data lapangan geologi yang dijumpai serta literatur penelitian terdahulu, daerah penelitian merupakan termasuk ke dalam formasi Andesit Tua dan formasi Nanggulan, yang di mana daerah penelitian tersebut terdapat 4 litologi, yaitu deksi, lempung, karbonatan, tuff, dan endapan campuran. Air tanah pada daerah Soronanggan dan sekitarnya, yaitu arah aliran air tanah mengarah ke sisi selatan dan air tanah berkumpul pada satu titik tersebut. Jenis sungai pada daerah penelitian terdapat daerah bagian utara dengan ketinggian muka air tanah
dengan elevasi 95 sampai dengan 75 mdpl pada bagian selatan dibandingkan dengan elevasi panjang sungai dari 80 hingga 60 mdpl dengan topografi yang membentuk U. Dapat disimpulkan jenis sungai pada Sungai Sudu pada daerah penelitian air tanah yang mengisi air sungai afluent yang menyebabkan sungai akan mengalir sepanjang tahun. Saran. Adapun beberapa saran yang dapat penyusun berikan kepada peneliti yang selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu yang pertama, pemetaan air tanah pada daerah Solonanggan dan sekitarnya diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas daerah penelitian dengan metode yang lebih terbarukan seperti geolistrik, geofisika, serta kedetailan data yang bersangkutan dengan judul penelitian. Yang kedua, diharapkan parameter-parameter yang digunakan dalam penelitian agar lebih banyak untuk menunjang penelitian lebih lanjut seperti penentuan jenis akuifer atau volume akuifer, perhitungan debit dan permeabilitas. Selain itu, untuk kepentingan dalam pembangunan lahan, pemukiman atau industri atau pengembangan wilayah pada daerah sekitarnya. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya, alangkah lebih baik untuk kedepannya dilakukan penelitian secara berkala dengan musim yang berbeda untuk mengetahui kondisi air tanah dan sungainya. Dan ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun seminar ini, penelitian dan seminar ini. Baik, sampai di sini presentasi dari hasil seminar saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Rizky Mulia. Cukup singkat dan informatif isi dari presentasinya, waktunya juga pas. Dan ini saya mau nanya dulu Mas, ini tempatmu ini sama dengan lokasi yang saya tulis atau bergeser sedikit Mas? Atau berpotongan? Bergeser sedikit Pak, tapi sebelah bagian barat itu, bagian timur itu dapat sedikit Pak. Oke, ya artinya ada follower saya sama-sama di lokasi yang itu ya, dekat jalan yang mulai Nyerong itu ya, kalau nggak salah. Kamu ke baratnya sama ke timurnya ya? Iya Pak. Oke. Ya, itu tadi presentasinya. Kemudian saya persilakan untuk pembahas satu dari mahasiswa, Mas Ardianto. Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ahmad Ardianto, NIM 171101007 sebagai mahasiswa pembahas 1. Sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Rizky Mulia telah menyelesaikan presentasi sebenarnya dengan baik. Mungkin langsung saja masuk ke masukan dan saran. Di sini saya akan mengoreksi draftnya untuk memberi masukan. Yang pertama itu pada bagian awal sebelum masuk bab 1 itu mungkin halamannya bisa ditaruh di kanan bawah sesuai dengan format jurusan. Kemudian di halaman 2 itu masih terdapat tulisan proposal yang harusnya diganti dengan naskah seminar, dan masih ada tulisan penulis yang harusnya diganti dengan penyusun. Masuk ke halaman 15 sampai dengan 17 itu masih banyak sekali istilah-istilah asing yang belum diitalik, mungkin nanti bisa diperbaiki. Kemudian lanjut di halaman 30 itu bagian atasnya kosong sekali, itu enggak format 4433 jadinya nanti.
di topnya itu yang masih kosong. Itu sampai di halaman 27 juga sama, di bagian bawah itu juga kosong. Lebih baik diberi kalimat untuk menutupi kekosongannya atau diselipin gambar. Di halaman 30 juga itu juga masih kosong di bagian atasnya, dinaikin lagi. Sama penggunaan konsistensi kalimat mungkin ya, kayak air tanah itu ada yang digabung, ada yang dipenggalkan, harusnya digabung. Mungkin untuk draftnya itu aja. Masuk ke peta. Mungkin saya masuk ke peta lintasan terlebih dahulu. Nah, kalau di peta lintasan saudara Rizky ini, kedudukan batuannya itu ada yang tebal, ada yang tipis, kayak tuf yang di bawah ini tipis kedudukan batuannya, tapi yang di atas kok tebal semua. Kemudian pada nama daerah ini ada tanda titiknya, itu maksudnya apa kan tidak ada di keterangan, jadi sebaiknya dihilangkan. Judul petanya itu nanti dibesarkan, peta lokasi pengukuran MAT dan pengamatan itu lebih baik dibesarkan. Nanti untuk daerahnya segitu aja nggak apa-apa. Nah, untuk deklinasi ini sesuai peta yang dikirimkan ke saya itu kenapa kelihatannya kayak gepeng gitu loh, nggak sesuai sama skala aslinya. Jadi kayak dikecilin dari samping, jadi kayak gepeng. Itu mungkin bisa diperbaiki. Terus untuk di sini juga ada keterangan jembatan. Jembatan itu di sini warnanya merah, tapi di petanya warnanya biru, Mas. Mungkin itu di peta lintasan, masuk di peta geologi. Nah, di peta geologi ini sungainya yang sungai besar itu diblok, tapi yang di peta lintasannya enggak. Itu lebih baik konsistensinya digunakan yang diblok atau yang tidak. Kemudian di legenda perlu ditambahi luasan. Di sini belum ada dicantumkan deskripsinya, di legenda itu belum ada luasan. Semisal endapan campuran itu luasannya berapa dari lokasi penelitian. Nanti bisa untuk teman-teman yang melihat juga tahu, oh luasannya sekian. Itu pada masuk di penampang geologi itu mungkin letak huruf A-nya bisa disesuaikan dengan garis profil lainnya di sebelah kirinya, dipaskan. Untuk yang layout yang lain-lain, deklinasi dan judul peta itu sama, judul peta dibesarkan, dan layout deklinasi dan lain-lain dan kawan-kawan ini mungkin gambarnya tidak gepeng kayak gini. Jadi pembagian peta RBI juga jadinya lonjong, bukan kotak gitu. Nah, itu untuk peta geologinya. Masuk di peta geomorfo. Di sini peta geomorfonya ada 2 subsatuan. Nah, di keterangan itu untuk warnanya sama di petanya beda, Mas. Jadi mungkin bisa disatukan ya warnanya, disamakan gitu. Disamakan. Itu untuk warnanya. Terus layoutnya juga sama kayak yang peta-peta sebelumnya, diperbaiki lagi besarnya. Terus untuk luasannya ini di morfometri itu kan di dataran aluvial itu ada 80%. Terus di dasar sungai itu ada 10%. Kan kalau di total kan 90%, jadi 10%-nya kemana gitu. Tapi kalau di draftnya sudah saya cek itu 85% di dataran aluvial dan di dasar sungainya 15%. Jadi harus disamakan, Mas, kalau buat peta nanti disamakan sama draftnya. Itu
untuk peta geomorfnya. Kalau peta MAT-nya sesuai dengan peta-peta yang sebelumnya, untuk keterangannya diperbaiki layoutnya, deklinasi dan lain-lain. Mungkin itu sedikit koreksi dan masukan dari saya. Masuk di pertanyaan. Saya punya 2 pertanyaan untuk Mas Rizky. Yang pertama itu, pada kondisi apa saja yang menyebabkan sungai itu bisa dikatakan influen atau effluent? Terus yang kedua, apa sih hubungan peta geomorfologi dengan studi kasus saudara? Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Ahmad Ardianto. Silakan mungkin Mas Rizky Mulia bisa menanggapi dan menjawab. Monggo, silakan. Baik Pak. Sebelumnya izin share screen buat pertanyaan nomor 1 Pak. Ya, silakan langsung aja. Ya Pak. Sebelumnya udah kelihatan belum? Udah Mas. Mas. Oh iya. Oh ya, baik. Baik, pertanyaan yang pertama, dalam kondisi apa sungai bisa dikatakan influen atau effluent? Ya, dan untuk sungai bisa dikatakan influen biasanya dapat dilihat pada water table-nya itu berada di bawah ketinggian air permukaan atau air sungai, dan sehingga air sungainya itu yang mengisi air tanahnya tersebut. Dan jika untuk effluent, water table-nya itu berada di atas air permukaan, sehingga pada air sungai tersebut diisi oleh air tanah karena tingginya water table daripada air permukaan. Ketinggian dari air permukaan atau air tanah dan daripada air sungai. Dan untuk menentukan air water table-nya itu dilakukanlah pemetaan air tanah di daerah lokasi penelitian, sehingga dapat menghasilkan arah aliran dan ketinggian air tanah pada lokasi penelitian. Dan untuk pertanyaan nomor 2 langsung dijawab ya Pak? Iya, nggak usah ditunggu seminggu, langsung aja. Baik Pak. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, apa hubungan penelitian Anda dengan peta geomorfologi? Untuk hubungan dari peta geomorfologi dengan penelitian saya, yaitu penelitian ini yaitu terdapat penelitian pemetaan air tanah, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah bisa juga didapatkan dari hasil dari morfologi dan bentuk tubuh sungai. Ya, karena bentuk sungai yang membentuk U. Nah, dikarenakan sehingga penelitian ini sangat bergantung termasuk dalam faktor-faktor yang dalam penentuan dari arah aliran dan jenis sungainya. Terima kasih. Oke, Mas Ardianto, apakah cukup jelas jawabannya? Ya Pak, mungkin mau menanyakan yang tadi. Silakan. Jadi untuk dikatakan sungai influen atau effluent itu berdasarkan
water table-nya ya. Jadi tinggi water table sama air permukaannya ya yang harus diketahui begitu. Iya, Mas Ardi. Untuk air permukaan, Cuma itu ya Mas Rizky ya. ya bisa juga untuk dari faktor-faktor seperti uh, bentuk tubuh sungainya itu, ketinggiannya dan arah alirannya. Oh ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin sudah cukup jelas untuk saya Pak.